gadis penjual warung samping kuburan yang selalu ramai pembeli. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Malam itu, angin bertiup pelan menyapu daun-daun kering di jalan tanah desa Karangjati. Seperti biasa, Rino duduk di pos ronda sambil menyeruput kopi hitam buatan Pak Sur, tetua ronda yang sudah mulai beruban. Di sebelahnya, Doni dan Wanto sedang asyik main kartu sambil ngemil keripik singkong. Kalian udah tahu belum? Katanya ada warung baru buka dekat kuburan sebelah timur itu, kata Doni sambil menyusul kartu. Rino mendongak, kuburan sebelah kebun bambu itu? Iya, aneh banget kan? Siapa juga yang mau buka warung di situ? Pak Sur menimpali, warung itu mulai buka dari seminggu lalu. Aku pernah lewat jam 9 malam, rame banget. Tapi anehnya, aku nggak lihat satupun orang makan di situ. Rino menaruh gelas kopinya, matanya menyipit. Serius Pak? Pak Sur mengangguk pelan. Aku juga heran, suaranya rame kayak orang ngobrol dan makan, tapi pas nengok ke dalam, kosong. Hanya ada gadis muda sendirian di belakang meja, namanya Sari, katanya pendatang. Obrolan itu bikin Rino penasaran. Besok paginya, habis subuh, ia iseng jalan ke arah kuburan yang dimaksud. Lokasinya agak tersembunyi, di balik pohon beringin besar dan ilalang tinggi. Benar saja, di ujung jalan tanah yang sempit itu, ada warung kecil berdinding triplek beratapkan seng dengan papan nama sederhana, Warung Sari. Tapi yang bikin merinding, letak warung itu cuma 2 meter dari pagar batu nisan kuburan. Bahkan, beberapa kursi plastik warungnya hampir menyentuh tanah makam paling pinggir. Siapa juga yang mau makan di tempat begini, gumam Rino pelan. Ia mendekat sebentar, tapi warung masih tutup. Di depannya ada meja kayu panjang dan 5 kursi plastik. Gorden biru tua menutupi pintu masuk, tak ada suara, tak ada gerakan. Rino pulang dengan rasa penasaran makin besar. Malam harinya, seperti biasa, Rino balik ke pos ronda. Tapi kali ini dia datang lebih awal. Sekitar jam 8 malam, ia jalan kaki ke arah Warung Sari. Sepanjang jalan, suasana sunyi, rumah-rumah warga sudah mulai gelap. Begitu mendekat ke kuburan, Rino pelan-pelan menyelinap dari balik semak. Dari kejauhan, warung itu terang benderang. Lampu warung menyala dan terdengar suara seperti banyak orang sedang ngobrol dan tertawa. Suara piring-piring beradu, kursi diseret, bahkan suara orang bersendawa. Tapi anehnya, saat Rino mengintip dari balik pohon, warung itu tampak kosong. Tak ada satupun orang duduk di bangku. Hanya Sari yang berdiri di belakang meja, wajahnya datar seperti tidak sedang melayani siapapun. Loh, suaranya rame banget, tapi kok nggak ada orang, bisik Rino ke dirinya sendiri. Sari terlihat memotong-motong cabai dan sesekali menuang kuah ke mangkok kosong. Ia menoleh sebentar ke arah semak tempat Rino sembunyi, membuat jantung Rino nyaris copot. Tapi kemudian gadis itu melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Rino buru-buru mundur dan pulang ke pos ronda. Sesampainya di pos, Rino langsung cerita ke Doni dan Wanto. Gua tadi ngintip ke warung itu, suaranya rame Don, tapi nggak ada satupun orang makan, kosong. Wanto tertawa. Wah, lu mungkin kebanyakan nonton film horor no? Nggak bohong gua, warungnya terang banget, suaranya jelas, tapi cuma si Sari itu doang yang kelihatan di dalam. Pak Sur yang baru datang mendengarkan dengan wajah serius. Dulu waktu aku masih muda, tempat itu pernah dipakai jualan juga, tapi si penjualnya hilang, katanya dia terlalu banyak melayani yang bukan manusia. Semua langsung terdiam, Rino makin kepikiran. Keesokan harinya, Rino nekat mampir ke Warung Sari siang hari. Sari menyambutnya dengan senyum tipis. Mau makan apa mas? Indomie telur aja mbak sama es teh. Sambil menunggu, Rino mengamati sekitar. Warung itu sangat bersih dan rapi. Di dinding ada foto Sari dengan seorang pria yang wajahnya kabur, seolah disengaja tidak fokus. Mbak Sari tinggal di sini sendiri, tanya Rino. Iya, sendiri, jawabnya singkat.
Nggak takut dekat kuburan gini? Sari hanya tersenyum. Kalau kita niatnya baik, nggak akan ganggu. Rino tak enak hati lanjut nanya. Tapi saat makanannya datang dan ia mencicipi mie rebus buatan Sari, matanya langsung melebar. Rasanya luar biasa, lebih gurih, lebih nikmat, seperti ada bumbu rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kok bisa rame ya malam-malam? Gumam Rino pelan sambil nyeruput es teh. Sari menghentikan gerakan tangannya sesaat. Ya, namanya orang lapar mas, kadang suka datang malam-malam. Setelah makan, Rino pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya, ia kembali mendengar suara ramai dari arah kuburan. Tapi seperti sebelumnya, tak ada satupun warga yang mengaku pernah makan di sana malam-malam. Bahkan waktu Rino tanya ke tetangga sebelah kuburan, Bu Ratmi, jawabannya bikin bulu kuduk berdiri. Loh, Nak Rino, itu warung setahu saya cuma buka siang. Saya tiap malam duduk di teras, nggak pernah lihat orang makan di situ. Tapi memang tiap malam saya dengar suara orang ngobrol dan sendawa dari arah sana. Malam semakin larut. Rino duduk sendirian di pos ronda, memperhatikan arah warung yang samar-samar terlihat dari kejauhan. Suara-suara itu kembali terdengar. Tawa, kursi diseret, suara mangkok ditaruh. Tapi semua itu datang dari tempat yang tak pernah dikunjungi manusia pada malam hari. Dan Rino sadar, ada yang tidak beres dengan warung itu. Hari itu cuaca mendung. Rino duduk di depan rumah sambil melinting rokok sendiri. Sudah 2 hari ini pikirannya penuh soal warung Sari. Warung itu bikin dia nggak tenang. Semalam ia dengar suara rame lagi dari arah sana. Padahal semua warga udah pada tidur. Gua harus buktiin sendiri, gumamnya. Menjelang maghrib, Rino mandi dan bersiap. Ia sengaja berangkat pas waktu agak gelap, sekitar jam 7 malam. Dengan langkah pelan, ia menuju warung Sari. Udara dingin, daun-daun pohon trembesi berdesir. Di kejauhan, kuburan tua terlihat seperti bayangan hitam panjang. Begitu sampai, lampu warung sudah menyala terang. Sari berdiri di balik meja seperti biasa. Warung sepi, tapi suara piring-piring dan sendok tetap terdengar samar, entah dari mana. Sari menyambutnya dengan senyum kecil. Mas Rino, duduk aja. Mau makan apa malam ini? Rino ragu sebentar, lalu berkata, nasi goreng telur 1 sama teh panas. Sari mengangguk dan mulai sibuk di dapur kecilnya. Suara minyak panas langsung terdengar mendesis. Aroma bumbu goreng menguar kemana-mana, bikin perut Rino langsung keroncongan. Sambil menunggu, Rino mengedarkan pandangan. Warungnya kecil tapi bersih. Di pojok ada tempat cuci tangan, dan di dinding tergantung cermin kecil. Cermin itu agak buram, tapi Rino bisa lihat pantulan dirinya samar-samar. Beberapa menit kemudian, pesanan datang. Sari meletakkan piring nasi goreng di meja. Silahkan mas, katanya singkat. Rino mulai makan. Baru 1 suap, matanya langsung melebar. Wah, enak banget, bisiknya. Bukan nasi goreng biasa, rasa gurihnya nempel di lidah. Ada aroma rempah aneh yang gak bisa dijelasin. Telurnya lembut, nasinya pas banget matangnya. Bahkan teh panasnya pun terasa beda, manisnya pas, nggak bikin enek. Rino nggak sadar, piringnya udah kosong dalam hitungan menit. Sari hanya tersenyum. Mas Rino suka? Tanyanya. Iya, enak banget. Mbak Sari belajar masak di mana sih? Sari menoleh sebentar. Bukan belajar mas, resepnya diwarisin. Rino diam. Jawaban itu bikin bulu kuduknya merinding pelan. Tapi ia pura-pura nggak paham. Ia bayar lalu pamit pulang. Malam itu Rino tidur lebih cepat dari biasanya. Badannya lelah, tapi perutnya kenyang. Sekitar tengah malam, ia mulai gelisah. Tubuhnya berkeringat meski kipas menyala. Dadanya sesak. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah kuburan, tapi semua batu nisan membelakanginya. Hujan gerimis. Lalu dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat,
Tangannya memegang kepala sapi berdarah yang matanya masih terbuka lebar. Sosok itu mendekat pelan dan berbicara dengan suara berat. Mau ikut atau pulang? Rino ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Mulutnya ingin teriak, tapi keluh. Sosok itu mengangkat kepala sapi ke arah wajahnya dan Rino terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringatnya membasahi baju. Jam di dinding menunjukkan pukul 3:15. Kepalanya pusing, lehernya pegal. Ia ke dapur, minum air, lalu duduk terdiam. Kenapa mimpi aneh begitu? Paginya, Rino nggak cerita ke siapa-siapa. Tapi sore harinya, waktu nongkrong di pos ronda, ia dengar hal mengejutkan dari Doni. Gua semalam mimpi buruk, no. Mimpi dikubur hidup-hidup sambil disuapin nasi goreng, kata Doni sambil garuk kepala. Rino langsung menoleh. Serius, Don? Iya, padahal kemarin siang gua makan di warung Sari. Enak sih, tapi habis itu kepala gua pusing. Wanto ikut nimbrung. Gua juga seminggu lalu makan di sana. Sejak saat itu, gua sering mimpi rumah gua didatangi orang berjubah, gede banget badannya. Rino mulai paham, bukan cuma dia yang ngalamin mimpi-mimpi aneh setelah makan di warung itu. Tapi anehnya, semua tetap balik lagi ke sana, bahkan ketagihan. Tapi anehnya, tanya Rino pelan. Doni mengangkat bahu. Gimana ya, kayak nagih, rasanya nggak bisa dicari di tempat lain. Padahal setiap abis makan, gua ngerasa lemes terus, tambah Wanto. Pak Sur yang duduk di sudut akhirnya angkat suara. Kalian semua harus hati-hati, kadang rasa enak itu nggak datang dari tangan manusia. Rino menatap Pak Sur. Maksudnya, Pak? Dulu di desa ini pernah ada warung nasi uduk yang rame banget. Orang dari desa sebelah pun pada datang. Tapi ternyata si pemilik warung minta bantuan makhluk penunggu kuburan. Bayarannya tiap malam Jumat, satu pembeli harus ikut ke dunia mereka. Semua terdiam. Angin malam bertiup pelan. Lampu pos ronda berkedip sebentar, lalu kembali stabil. Rino menghela napas panjang. Mimpi aneh, rasa nagih, dan cerita Pak Sur. Semua mulai nyambung. Warung itu nggak biasa. Dan Sari mungkin bukan sekedar penjual warung biasa. Sabtu pagi, suasana Balai Desa Karangjati lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga berkumpul, duduk di teras sambil membicarakan hal yang sama, warung Sari. Dagangannya enak iya, kata Bu Rini, penjual sayur. Tapi masa iya tiap malam warung sepi, tapi suara ramai terus? Gua udah pernah ngintip juga, Bu, sahut Pak Tarno, sopir truk. Lampunya nyala, suara mangkok jatuh, kursi diseret, tapi dalamnya kosong, gak ada satupun orang. Sumpah demi Allah, saya sampai gak bisa tidur semalam. Obrolan itu makin jadi saat Pak Darto, seorang lelaki tua yang dikenal galak tapi jujur, datang dengan langkah cepat. Umurnya hampir 70, tapi masih kuat keliling desa. Ia duduk, meletakkan tongkat kayu di sebelahnya dan langsung nyeletuk. Warung itu harus ditutup. Semua menoleh. Pak Darto kenapa? Tanya Bu Rini. Saya mimpi istri saya yang udah meninggal 10 tahun duduk di bangku warung itu. Senyum ke saya sambil bilang, aku kangen tapi jangan ikut. Itu mimpi pertama saya ngeliat dia sejak dikubur. Suasana mendadak hening. Pak Darto berdiri dan berkata, nanti sore saya mau datengin itu warung. Saya mau tanya baik-baik ke anak gadis itu. Sore harinya, warga diam-diam mengikuti Pak Darto yang jalan ke arah warung Sari. Beberapa ngintip dari balik semak, lainnya pura-pura lewat. Rino juga ikut dari kejauhan karena ia juga merasa ada yang gak beres sejak makan di sana. Sari terlihat seperti biasa, tenang, duduk di balik meja, membersihkan sendok dan garpu. Pak Darto berdiri di depan warung. Dek, boleh saya ngomong sebentar? Sari menoleh, wajahnya datar. Silakan, Pak.
Maaf ya, ini bukan maksud buruk, tapi tempat ini terlalu dekat kuburan. Kami cuma khawatir. Sari diam, tangannya berhenti membersihkan sendok. Pak Darto melanjutkan, apa nggak bisa pindah sedikit aja, biar nggak terlalu nyempil sama makam? Sari hanya menatapnya, lalu menjawab, saya nggak bisa pindah, Pak. Kenapa? Karena di sini yang ngasih izin bukan manusia. Warga yang nguping langsung saling pandang. Rino yang mendengar dari semak langsung merinding. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, Pak Darto tiba-tiba jatuh terduduk. Matanya membelalak, mulutnya berbusa, badannya kejang-kejang. Lalu, ia berteriak keras dengan suara yang bukan miliknya. Ini bukan tempat manusia. Pergi kalian, jangan ganggu. Warga panik, Bu Rini menjerit, Doni lari panggil bantuan, Rino berlari mendekat. Pak Darto mendadak berdiri lagi, tapi tubuhnya kaku, mulutnya tetap terbuka dan matanya tidak berkedip. Suaranya berat, seperti dua orang bicara bersamaan. Yang sudah dipilih tak boleh mundur, yang sudah diberi tak boleh kembali. Sari tetap berdiri di balik meja, tak bergeming sedikit pun, seolah ini bukan hal yang mengejutkan buatnya. Rino mencoba mendekat, tapi Sari menoleh dan berkata pelan, "Mas, mundur, bukan tempatnya ikut campur." Beberapa warga akhirnya datang, membawa Pak Darto yang masih kesurupan ke rumah Pak RT. Seorang dukun kampung dipanggil. Setelah dibacakan doa dan dimandikan air garam, barulah Pak Darto sadar. Tapi tubuhnya lemas, ia tak bisa bicara semalaman. Malam itu, suasana desa berubah. Warung Sari tetap buka seperti biasa, tapi tak ada yang berani mendekat. Rino duduk sendiri di pos ronda, merenung. Ia masih ingat jelas kata-kata yang keluar dari mulut Pak Darto. Yang sudah dipilih, tak boleh mundur. Dipilih, siapa yang memilih dan untuk apa? Rino makin yakin ada sesuatu yang gak beres, mungkin bahkan lebih dari sekedar pesugihan. Mungkin ini soal perjanjian, soal tumbal. Dan satu hal yang makin mengganggunya, kenapa Sari tampak biasa aja? Bahkan saat Pak Darto kesurupan di depan matanya, ekspresinya tetap datar. Paginya, Rino iseng lewat warung itu. Warung tutup seperti biasa. Tapi di depan pintunya ada sesajen kecil, bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebutir telur rebus yang sudah terbelah. Seseorang atau sesuatu memang sedang dijaga di sana. Dan Rino tahu, kalau dia mau tahu lebih banyak, dia harus hati-hati. Karena bukan cuma rasa lapar yang sedang dipuaskan di warung itu, tapi juga sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu langit mendung, tapi hujan tak kunjung turun. Angin dari arah kuburan berhembus dingin, membawa aroma bunga melati bercampur tanar basah. Di pos ronda, Rino duduk gelisah. Sejak kejadian Pak Darto kesurupan, rasa penasarannya makin besar. Ia tahu ada yang gak beres, tapi malam ini ia punya rencana. Warung Sari, menurut pantauan Rino, selalu sepi pas jam 10 malam. Biasanya, Sari masuk ke dalam rumah kecil di belakang warung, mungkin istirahat. Dan malam ini, Rino mau menyelinap masuk. Tepat pukul 22.05, Rino berjalan pelan lewat jalan setapak yang menuju warung. Langkahnya hati-hati. Lampu warung masih menyala, tapi bangkunya kosong. Ia sembunyi dulu di balik pohon bambu dan mengintip. Beberapa menit kemudian, tirai biru di bagian belakang warung terbuka. Sari keluar sebentar, mematikan lampu bagian dapur, lalu masuk ke rumah kecil di belakang warung, menutup pintu. "Nah, ini kesempatan," bisik Rino. Ia menunggu sekitar 5 menit lagi, memastikan suasana benar-benar sepi.
Lalu ia maju pelan-pelan, menyelinap ke dalam warung dari sisi belakang. Suasana hening, warung terasa dingin padahal cuaca cukup hangat. Meja kayu masih ada sisa nasi dan gelas kosong. Tapi yang bikin Rino penasaran adalah laci kecil di bawah meja kasir. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada sebuah buku lusuh berwarna coklat tua. Ukurannya seperti buku nota warung pada umumnya. Tapi saat Rino membuka halaman pertamanya, jantungnya langsung berdegup kencang. Buku itu bukan berisi daftar utang, tapi daftar nama. Bukan nama biasa. Di setiap nama tertulis tanggal kematian dan jenis makanan yang mereka pesan. Contohnya, Rohman meninggal 12 Juni 1997, nasi goreng plus es teh. Yatimah meninggal 3 Agustus 1982, bakmi rebus plus kopi pahit. Sutarman meninggal 9 April 2003, soto ayam plus kerupuk. Semua nama diurutkan rapi, tulisan tangannya juga bukan tulisan Sari yang tadi dilihat Rino di papan harga. Ini lebih kaku, seperti ditulis oleh orang yang jarang memegang pulpen. Rino menelan ludah, tangannya gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di halaman terakhir ada nama yang bikin napasnya tercekat. Mulyani meninggal 11 November 2018, nasi putih plus sayur asam. Rino terpaku. Itu nama ibunya. Ibunya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, tapi kenapa ada di sini? Tangannya mau menutup buku itu, tapi belum sempat. Suara kursi diseret tiba-tiba terdengar dari belakang. Rino langsung membeku. Ia menoleh pelan. Di bangku paling ujung duduk seorang wanita berambut panjang memakai daster bunga-bunga. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum. "Itu ibunya," bisik Rino. Air matanya langsung mengenang. Wanita itu mengangguk pelan, tapi senyumnya aneh, terlalu lebar, dan kulit wajahnya seperti terlalu kencang, seperti mayat yang dipaksa tersenyum. Rino mundur perlahan, matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Tapi otaknya tahu itu bukan ibunya. Wanita itu berdiri, masih menatapnya sambil bicara dengan suara yang terlalu tenang. "Kamu jangan ikut campur, Nak. Di sini semua udah ada yang ngatur." Suara kursi lain mulai bergeser. Rino menoleh. Satu persatu bangku di warung itu mulai terisi oleh sosok-sosok lain. Semua berpakaian biasa, tapi wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Ada yang mengenakan seragam sekolah, ada yang seperti nenek-nenek, ada juga yang mukanya hancur separuh. Semua duduk, semua menatap Rino, dan semua tersenyum. Rino langsung lari keluar warung tanpa menutup laci, tanpa mengembalikan buku. Nafasnya tersengal, dadanya sesak, matanya berair. Ia berlari sepanjang jalan menuju pos ronda, tak menoleh sama sekali. Sesampainya di sana, ia langsung jatuh terduduk. Pak Sur yang jaga malam kaget melihat Rino pucat dan berkeringat. "No, kamu kenapa?" Rino tak menjawab, ia hanya menatap kosong. Baru beberapa menit kemudian, ia pelan-pelan membuka mulut. Warung itu isinya orang mati. Besoknya, Rino demam tinggi, badannya menggigil, tapi yang lebih aneh, ia terus memanggil-manggil nama ibunya di dalam tidurnya. Doni yang menunggui bahkan melihat Rino sempat berdiri tengah malam dan bicara sendiri sambil menunjuk ke pojok ruangan. "Aku cuma mau makan bareng ibu, cuma sebentar." Doni ketakutan dan langsung panggil Pak Sur. Malamnya, saat warung Sari buka seperti biasa, warga sudah saling tatap. Mereka takut,
tapi tetap pura-pura nggak tahu apa-apa. Hanya satu yang berbeda, Sari terlihat lebih ceria dari biasanya. Wajahnya segar, gerak-geriknya ringan. Dan kalau diperhatikan dengan seksama, ada satu bangku di warung itu yang malam itu duduk sendiri. Tapi gelas di atas meja bergerak sedikit, seolah seseorang sedang meniup teh hangatnya. Sudah 2 hari Rino demam tinggi. Badannya menggigil tiap malam dan setiap tidur ia terus memanggil nama almarhum ibunya. Kadang tertawa sendiri, kadang mengigau seakan-akan sedang ngobrol dengan banyak orang. Pak Sur, yang sudah seperti bapaknya sendiri, akhirnya ambil keputusan. Ia ajak Rino ke rumah seorang dukun sepuh yang tinggal di pinggiran desa, Mbah Trun. Mbah Trun bukan orang sembarangan. Dulu waktu desa dilanda pagebluk, dialah yang dipercaya memimpin tolak bala. Umurnya lebih dari 80 tahun, tapi pikirannya masih tajam. Ia tinggal sendirian di rumah kayu yang dikelilingi pohon turi dan pohon randu. Sore itu, Pak Sur menggendong Rino yang lemas ke rumah Mbah Trun. Setelah diberi minum air kelapa campur daun sirih, Rino mulai sadar, tapi wajahnya masih pucat dan matanya kosong. Mbah Trun duduk bersila sambil membakar dupa. Ia menatap Rino dalam-dalam. "Kowe ketemu sing duduk titah biasa yo?" tanyanya lirih. Pak Sur angkat suara. "Dia nyelinap ke warung Sari, Mbah, warung di samping kuburan itu. Katanya dia lihat almarhum ibunya di sana." Mbah Trun terdiam, tangannya gemetar saat mengambil kemenyan dan menaburkannya ke atas bara kecil. Asap putih mengepul pelan. "Sari?" gumam Mbah Trun. "Namanya Sari?" "Iya, Mbah," jawab Pak Sur. Mbah Trun mengangguk pelan. Berarti sudah waktunya cerita lama ini dibuka lagi. Beberapa tahun lalu, sebelum Sari datang ke desa Karangjati, ia pernah tinggal di desa lain di bawah kaki Gunung Kendit. Waktu itu usianya masih 16 tahun. Cantik, pintar, tapi pendiam. Suatu hari, Sari dikabarkan hilang saat mencari kayu bakar. Warga sempat mencarinya berhari-hari, tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada tanda. Baru di hari ke-41, Sari tiba-tiba muncul di depan rumahnya. Tubuhnya utuh, bajunya masih sama, tapi kakinya bersih, tidak seperti orang yang tersesat di hutan. Orang tuanya bingung, tapi yang bikin merinding, Sari datang dengan membawa kotak kecil dari anyaman bambu. Isinya bunga setaman dan sepatong kain kafan. Sari bilang ia sudah menikah, tapi bukan dengan manusia. "Namanya Rangga Jaya," kata Mbah Trun pelan, suaranya berat. "Ia penguasa wilayah gaib di sekitar Gunung Kendit dan kuburan tua di sini. Dulu banyak orang pintar yang dilarang menyebut nama itu sembarangan." Pak Sur tercengang. "Jadi warung itu bagian dari perjanjian mereka," potong Mbah Trun. Sari dikasih rejeki lancar, tempat usaha yang dijaga, dan makanan yang selalu terasa enak. Tapi sebagai gantinya, ia nggak boleh tinggalkan tempat itu, dan ia wajib melayani pembeli dari 2 dunia. Rino menelan ludah, suaranya lirih. "Tapi kenapa ibuku bisa muncul di sana, Mbah?" Mbah Trun menatap Rino lama. "Karena tempat itu bukan warung biasa, Nak. Itu tempat lintas antara dunia kita dengan dunia mereka. Mereka yang belum tenang atau yang dipanggil lewat makanan dan sesajen bisa datang, termasuk almarhumah ibumu." Air mata Rino menggenang. "Tapi aku nggak manggil ibu." "Bisa jadi kamu pernah nyebut namanya waktu makan, atau kamu terlalu kangen sampai energimu nyambung ke sana. Tempat itu ibarat jembatan, Nak. Sekali nyambung, susah putus." Pak Sur menghela napas. "Lalu apa warung itu bisa ditutup, Mbah?" Mbah Trun menggeleng pelan. "Kalau perjanjian belum selesai, nggak bisa diputus. Kalau dipaksa, harus ada tumbal." "Tumbal gimana maksudnya?" tanya Rino cemas. "Nyawa. Bisa salah satu dari 2 pihak, entah Sari yang jadi korban karena ingkar atau orang luar yang ikut campur urusan itu. Dan kamu sekarang udah masuk terlalu jauh."
Rino tertunduk, kepalanya pening. Ingatannya tentang senyuman ibunya di warung itu kembali muncul. Lembut tapi terasa salah. Sebelum pulang, Mbah Trun memberi Rino sekantong garam kasar, 1 lembar daun kelor dan seutas benang hitam. Kalau kamu masih pengen nolong dia, kamu harus siap. Karena warung itu bukan cuma tempat makan, itu tempat yang udah jadi bagian dari dunia yang beda. Rino mengangguk lemah. Dalam hati, ia tahu ia tidak hanya ingin menyelamatkan Sari, ia ingin tahu kebenaran dan kalau perlu menebus semuanya, termasuk kehadiran ibunya di sana. Malam itu, di balik tirai biru warung yang masih menyala, Sari duduk sendirian. Wajahnya tampak gelisah. Di hadapannya ada semangkuk nasi putih, 1 telur rebus, dan bunga melati. Dari dalam dapur, suara berat terdengar pelan. Sudah ada yang tahu. Sari menggigit bibirnya, matanya menatap lantai. Kamu janji akan jaga semuanya, tapi dia datang. Sari menoleh pelan ke arah suara itu dan berbisik, "Beri aku waktu, aku akan urus dia sendiri." Lalu lampu warung meredup sedikit, dan 1 kursi di ujung warung kembali bergerak sendiri. 2 minggu terakhir, warung Sari masih tetap buka setiap malam. Lampu tetap menyala, suara gelas dan piring masih terdengar, tapi Sari berubah. Warga yang sesekali lewat mulai berbisik. Kayaknya si Mbak Sari makin kurus ya? Iya, matanya juga kayak nggak tidur seminggu. Rino yang diam-diam masih memantau dari kejauhan bisa melihat perubahan itu jelas. Dulu Sari selalu tampak rapi, rambutnya disisir, bajunya bersih. Tapi sekarang rambutnya kusut, matanya cekung, dan langkahnya lemas. Waktu Rino lewat siang hari, warungnya tutup seperti biasa. Tapi ia melihat Sari duduk sendirian di bangku warung, memandang kosong ke arah jalan tanah seperti orang yang habis kehilangan. Rino tak tahan, ia putuskan untuk bicara langsung. Sore itu, sebelum maghrib, Rino datang. "Sari," sapa Rino pelan. Sari menoleh, pandangannya kosong, tapi masih mengenali Rino. "Mas Rino, kamu nggak apa-apa?" Sari diam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Cuma capek." Rino duduk di bangku seberangnya. "Kalau capek, istirahat aja, nggak harus buka tiap malam." Sari menunduk, tangannya bermain-main dengan sendok di meja. "Aku nggak bisa," katanya pelan. "Kenapa? Kalau kamu butuh bantuan, bilang. Warga juga banyak yang udah curiga. Semalam, Pak Darto sakit lagi setelah lewat sini." Sari menoleh cepat, matanya tajam. "Aku bilang, aku nggak bisa." Rino kaget. Ini pertama kalinya Sari bicara dengan nada keras. "Kenapa kamu marah?" tanya Rino. Sari menggigit bibirnya, lalu suaranya melemah. "Mas Rino, kamu nggak tahu apa-apa. Kamu pikir aku mau jualan di sebelah kuburan? Kamu pikir aku betah lihat pembeli yang wajahnya dingin duduk sambil ngunyah tanpa suara?" Rino terdiam, dadanya sesak. Sari melanjutkan dengan suara gemetar. "Tapi ini satu-satunya cara aku bisa hidup. Dulu aku nggak punya apa-apa, keluarga nggak ada, rumah udah dijual. Aku cuma punya satu pilihan, ikut perjanjian itu atau mati kelaparan." "Kamu masih bisa keluar dari ini, Sar," potong Rino. Sari menggeleng keras. "Enggak, kamu nggak ngerti. Perjanjian itu bukan cuma soal aku. Aku dijaga, aku dipantau. Kalau aku coba pergi, bukan cuma aku yang bakal kena, tapi semua yang pernah ikut campur." Tatapan matanya mengarah ke Rino, wajahnya pucat. Waktu bicara, tangannya gemetar seperti menahan sesuatu. "Kamu udah terlalu jauh, Mas. Mereka tahu kamu ngintip buku itu. Mereka tahu kamu manggil nama ibumu. Sekarang mereka cuma nunggu aku buat milih." Rino menahan nafas. "Milih apa?"
Sari diam beberapa detik sebelum menjawab lirih. Milih lanjut perjanjian atau kehilangan segalanya, termasuk nyawaku. Malam itu warung tetap buka, tapi Sari hanya duduk terdiam. Tidak ada suara piring, tidak ada suara mangkuk, bangku-bangku kosong, tapi tirai warung tetap terbuka. Dari kejauhan, Rino memperhatikan. Ia berdiri di balik pohon bambu, tubuhnya bergetar. Tiba-tiba, dari dalam warung terdengar suara laki-laki berat, seperti suara yang dulu ia dengar dalam mimpi. Waktumu tinggal sedikit, Sari. Kalau tak siap, kami akan ambil yang lain. Sari membungkuk di meja, menangis, tapi ia tidak menjawab. Besoknya, Pak Sur datang ke rumah Rino sambil membawa kabar buruk. Si Doni masuk rumah sakit, katanya dengan wajah panik. Semalam habis lewat warung itu, katanya dia lihat ada yang manggil dari bangku pojok. Rino langsung merinding. Dia kesurupan? Tanya Rino cepat. Enggak, tapi badannya lemes semua, matanya kosong. Dokter bilang tekanan darahnya turun drastis, padahal dia sehat-sehat aja. Rino menatap lantai. Ia mulai sadar semua ini udah makin bahaya. Dan hanya Sari yang bisa hentikan semua ini. Sore hari, Rino kembali ke warung. Tapi kali ini, Sari tak ada di sana. Warung kosong, piring-piring dibiarkan di atas meja, teh dalam gelas sudah dingin, dan kemenyan masih menyala pelan di pojok rak. Rino masuk pelan-pelan. Di atas meja kasir ada kertas lusuh. Surat pendek, tulisan tangan. Mas Rino, kalau aku gagal, jangan salahkan dirimu. Aku hanya ingin hidup seperti orang lain, walau sebentar. Tapi sekarang aku sadar, tiap hal yang kita ambil dari dunia lain pasti ada gantinya. Mereka minta aku pilih, lanjut, atau bayar dengan sesuatu yang paling aku sayangi. Dan sekarang aku tahu yang paling aku sayangi bukan uang, bukan warung ini, tapi maaf, Des, Sari. Rino menatap surat itu lama, lalu ia sadar Sari mulai goyah. Dan kalau ia benar-benar menolak lanjut perjanjian itu, maka akan ada harga besar yang harus dibayar. Malam itu, warung Sari gelap total untuk pertama kalinya. Tak ada lampu menyala, tak ada suara mangkuk, tapi suara angin dari arah kuburan terdengar lebih kencang dari biasanya. Seperti ada yang marah. Dari kejauhan, Rino merasa ada sepasang mata memperhatikan warung itu dari balik nisan paling besar. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Suasana desa Karangjati lebih senyap dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan muncul. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menembus sampai ke tulang. Langit mendung, tak ada bintang, hanya bayangan hitam awan tebal. Rino berjalan perlahan menuju warung Sari. Ia mengenakan jaket tebal, di tangannya ada segenggam garam kasar dan sehelai daun kelor kering pemberian Mbah Trun. Di kantongnya ada kertas kecil bertuliskan doa penolak gangguan gaib. Sejak surat terakhir dari Sari, warung itu tak pernah buka lagi. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara piring, kursi, dan gelas masih terdengar dari arah sana. Warga sudah tak berani melintas, tapi Rino, ia merasa harus menyelesaikan ini semua. Kalau tidak, semua akan makin buruk. Tepat pukul 11 malam, Rino tiba di depan warung. Bangku-bangku kosong tertata seperti biasa, tapi hawa di sekitarnya terasa berat. Seperti ada yang mengintai dari balik gelap. Dengan tangan gemetar, Rino menaburkan garam mengelilingi warung sambil membaca doa pelan. Bismillah, lindungi aku dari segala yang tak kasat mata. Ia melangkah ke tengah, tepat di depan pintu masuk warung. Garam ditaburkan seperti garis lingkaran, melindungi tempat ia berdiri. Tiba-tiba, wush!
Angin kencang berputar dari arah pohon kuburan di belakang warung. Bangku pertama jatuh sendiri, lalu yang kedua, ketiga. Semua bangku terbalik serempak, seolah dilempar oleh tangan tak terlihat. Lampu warung menyala sendiri, padahal sebelumnya mati. Dari balik pintu, asap hitam keluar perlahan, membentuk siluet tinggi besar. Sosok itu muncul. Tinggi 2 kali manusia dewasa, jubahnya menjuntai sampai tanah. Wajahnya tak terlihat, hanya 2 cahaya merah menyala dari balik kegelapan tudungnya. Rangga Jaya. Suara beratnya menggema tanpa bibir bergerak. Siapa yang berani memutus perjanjian? Rino mundur selangkah, tapi tetap berdiri tegak dalam lingkaran garam. Aku cuma mau Sari bebas. Sosok itu bergeming. Angin makin kencang. Pohon bambu di belakang warung bergoyang keras, daun-daunnya berterbangan. Tiba-tiba, Sari muncul dari balik warung. Rambutnya terurai, matanya sembab. Ia berdiri dengan wajah penuh ketakutan, tapi juga tekad. "Aku," katanya lirih, "aku yang minta dilepaskan." Rangga Jaya menoleh ke arahnya. "Kau telah diberi rezeki, diberi penghidupan, diberi tempat, tapi kini kau ingin mundur." Sari menunduk. "Dulu aku pikir ini jalan terbaik, tapi sekarang aku nggak mau hidup dengan rasa takut terus. Aku pengen hidup sebagai manusia, bukan penjaga antara 2 dunia." Suasana hening beberapa detik, lalu suara itu kembali, lebih berat dari sebelumnya. "Kalau begitu, ada harga yang harus dibayar." "Ambil saja aku," Sari teriak. "Bukan begitu aturannya," suara itu menggema. "Kalau yang meminta pembebasan adalah orang lain, maka orang itu harus menggantikan tempatmu." Sari menoleh ke Rino, matanya membelalak. "Enggak, jangan." Tapi sudah terlambat. Angin besar menyodot tubuh Rino ke arah warung, seolah ada pusaran gaib yang menariknya dari bawah kaki. Garam di tanah terhambur, tubuh Rino melayang perlahan. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan angin. Sari lari dan meraih tangannya, tapi jari-jarinya hanya sempat menyentuh ujung lengan jaket Rino. "Aku yang minta dibebaskan, kenapa dia yang harus ganti?" Rangga Jaya bergeming. Karena cinta selalu mengikat, dan siapa yang masuk ke perjanjian cinta tak bisa kabur begitu saja. Tiba-tiba suara keras meledak dari arah semak. "Allahu Akbar!" Sosok Bahtrun muncul dari balik pepohonan, membawa obor dan kendi tanah liat. Ia menggambar simbol di udara dengan asap dupa yang menyala merah. "Rangga Jaya, hari ini kau tak bisa semena-mena." Rangga Jaya menoleh, suaranya menggema lebih tajam. "Orang tua, kau tak punya kuasa di sini. Tapi aku masih hafal namamu yang lama, Ranggapati, si pengabdi pusaka gelap." Sosok itu tampak bergetar, suara anginnya mendadak melemah. Bahtrun berjalan cepat dan menaburkan campuran garam, kunyit, dan air bunga ke arah pusaran angin. Seketika pusaran berhenti. Tubuh Rino jatuh terduduk, terbatuk keras. Sari langsung memeluknya. Mas Rino." Rino masih sadar meski lemas, matanya basah, tubuhnya gemetar. Rangga Jaya mundur perlahan, siluetnya makin samar. Tapi sebelum hilang, suaranya terdengar sekali lagi. "Perjanjian belum selesai, masih ada satu harga yang belum dibayar." Lalu sosoknya lenyap ke balik kabut, lampu warung padam.
Malam itu, warung Sari akhirnya benar-benar gelap. Tak ada suara piring, tak ada suara mangkuk, hanya aroma dupa yang tertinggal di udara. Sari duduk memeluk lututnya, matanya kosong, tapi di pipinya ada air mata lega. Rino duduk di sampingnya, masih terengah-engah. "Kamu nggak sendiri, Sar," bisiknya. "Kalau mereka mau tumbal, kita lawan." Dan untuk pertama kalinya, Sari tersenyum kecil. Sudah lewat 3 bulan sejak malam Jumat Kliwon yang mencekam itu. Sejak malam pusaran angin muncul, Rangga Jaya menampakkan diri, dan Bahtrun turun tangan. Warung Sari tak pernah buka lagi. Hari-hari berlalu dan warga mulai pelan-pelan melupakan kejadian itu atau pura-pura lupa. Tapi tidak semuanya bisa dilupakan semudah itu, terutama karena 2 orang penting menghilang. Sari, gadis pemilik warung yang dulunya pendiam dan selalu senyum tipis, tidak pernah terlihat lagi. Rumah kecil di belakang warung kosong, tirainya sobek, dan pintunya terbuka setengah. Rino juga lenyap. Pos ronda yang biasanya jadi tempatnya ngopi tiap malam, kini cuma berisi bangku tua dan termos kosong. Pak Sur sempat mencari ke rumah Rino, tapi hanya menemukan kasur belum dibereskan dan sebuah buku catatan kecil yang terlipat di bawah bantal. Isinya cuma 1 kalimat, "Kalau harus diganti, aku rela, tapi jangan biarkan dia sendiri." Warga mulai bertanya-tanya. Ada yang bilang Sari pergi ke kota, mungkin untuk mulai hidup baru. Tapi ada juga yang cerita hal-hal ganjil. Satu malam, Pak Darto, yang dulu sempat kesurupan, mengaku melihat Sari berjalan sendirian ke arah makam paling ujung, dengan langkah pelan dan mata kosong. Ia memakai baju putih lusuh dan tangannya membawa bungkus nasi. Waktu Pak Darto memanggil, Sari hanya menoleh sebentar, lalu melanjutkan langkah. Anehnya, jejak kakinya tidak membekas di tanah basah. Besoknya, waktu Pak Darto periksa ke sana, nasi itu ada di atas salah satu nisan, masih hangat. Tapi tak ada jejak kaki siapapun di sekitar makam. Warga jadi makin resah. Anak-anak dilarang main ke dekat warung. Ibu-ibu yang lewat jalan situ siang hari selalu cepat-cepat menunduk. Tapi, meski warung itu tampak sepi dan ditumbuhi ilalang, aroma masakannya tetap muncul tiap malam Jumat Kliwon. Wangi nasi goreng, kadang mie rebus, kadang kopi hitam yang harum. Tak ada orang di sana, tak ada lampu menyala, tapi bau itu selalu datang. Lalu muncul cerita dari seorang pemuda bernama Galih. Ia anak rantau, baru balik dari luar kota, tidak tahu apa-apa soal warung Sari. Malam Jumat Kliwon, ia lewat depan warung sambil main HP, lalu memutuskan duduk sebentar karena capek. Bangkunya masih kuat, meja masih utuh meski berdebu. Saat ia duduk dan bersandar, tiba-tiba ada piring ditaruh di depannya. Galih mengira ada orang bercanda, tapi saat ia nengok kanan dan kiri, tidak ada siapa-siapa. Yang bikin merinding, tangan dingin menyentuh pundaknya dari belakang, lalu suara pelan berbisik di telinganya. "Nasi gorengnya masih hangat, Mas." Galih langsung lompat dari bangku dan lari tunggang langgang ke rumah Pak RT. Badannya demam 3 hari, dan sejak itu tak pernah mau lewat jalur dekat makam lagi. Pak Sur, yang selama ini paling dekat dengan Rino, suatu malam datang ke pos ronda sendirian. Ia duduk pelan, menghela nafas, lalu menatap warung itu dari kejauhan. Lampunya gelap, tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada bayangan duduk di salah satu bangku. Bayangan yang familiar, rambut gondrong, tubuh agak kurus, seperti Rino. "Le," bisiknya lirih. Tapi bayangan itu perlahan hilang. Orang-orang bilang perjanjian itu tak pernah benar-benar selesai. Meski Sari ingin lepas dan Rino ingin menggantikan, dunia gaib tak semudah itu memberi kebebasan. Setiap yang sudah menyentuh batas antara 2 dunia selalu meninggalkan bekas, dan warung itu adalah pintu.
Pintu yang dulu dibuka oleh kesepakatan dan kini tetap terbuka, menunggu yang lain datang. Rumput kini tumbuh liar di sekitar warung, dindingnya mulai lapuk, kayunya dimakan rayap. Tapi anehnya, meja dan bangku-bangku tetap utuh. Tidak ada yang berani sentuh, apalagi bongkar. Pernah ada petugas desa yang disuruh bersihkan, tapi baru sempat angkat satu bangku, tangan kirinya kaku seminggu penuh. Tidak bisa digerakkan. Setelah ia kembalikan bangkunya ke posisi semula dan minta maaf di depan warung, barulah tangannya bisa normal. Sejak itu, tak ada yang berani ganggu. Dan tiap malam Jumat Kliwon, kalau kamu berani duduk di bangku warung itu sendirian, maka akan ada suara langkah dari arah kuburan. Ada wangi nasi goreng yang datang perlahan. Lalu ada tangan dingin yang menyodorkan piring. Piring penuh nasi goreng hangat, lengkap dengan telur mata sapi. Tapi jangan pernah kamu makan, karena satu suapan bisa jadi ganti satu nyawa.